Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankan berdirinya kami di sini untuk membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan jangan lalai memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi ditegaskan, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastashhiduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan menunjuki kalian. Hadis riwayat Muslim. Isi kandungan hadis, ada banyak hal yang menimbulkan masalah, perbedaan pendapat dan pertentangan. Karena itu kita harus memohon petunjuk pada Allah, Zat yang maha memberi petunjuk, maha mengetahui dan maha memutuskan. Syekhul Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, terkadang sesuatu perkara menjadi samar di permulaannya, kemudian Allah Azza wa Jalla menunjuki orang-orang beriman kepada kebenaran dalam hal yang mereka perselisihkan. Dengan izinnya, setelah dia memohon pertolongan dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala serta merasa butuh kepadanya, Allah Azza wa Jalla akan menunjuki siapa saja yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Dalam menjalani kehidupan ini, tentu kita sebagai manusia pasti pernah akan mengalami kesulitan dan kesusahan, yang semua itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tatkala kesulitan itu datang, maka Allah lah sebaik-baik penolong dan kepadanya lah kita bergantung. Dan sesulit apapun cobaannya dan kesusahan yang melanda, janganlah Anda tergoda untuk meminta tolong melalui jalan menuju kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa secara lengkap. Doa ini mengandung permohonan petunjuk, ketakwaan, kesucian dan kecukupan. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fayaqul, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian dan kecukupan. Hadis riwayat Muslim. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan segala nikmat yang ada padamu dan itu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka padanya lah kamu meminta pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya ada beberapa golongan orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Sebelum kita mengakhiri pembacaan hadis ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakasyukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami memohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu, jamaah salat subuh Masjid Jaratul Abror dan umat muslimin dan muslimat.
diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, dan sengaja ataupun tidak sengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri nikmat, diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.